Assalamualaikum teman-teman hebat. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview pembelajaran pendidikan agama Islam tentang surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Baik teman-teman, sebelum kita review materi pembelajaran, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kesepakatan pertama adalah niatkan belajar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menonton video ini dari awal hingga akhir secara penuh. Dan saat menonton video, posisi badan dalam keadaan duduk. Ketika hendak ke toilet ataupun ke tempat lain, silahkan video di pause terlebih dahulu. Selanjutnya, selesai menonton video ini, tidak diperkenankan menonton video lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman langsung aja ya kita review materi surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Teman-teman disimak dengan baik ya. Untuk surah yang pertama, surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, seperti itu teman-teman bacaan dari surah An-Nasr. Selanjutnya, kita akan masuk materi hukum bacaan surah An-Nasr. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketentuan hukum bacaan dari surah An-Nasr ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi, hukum bacaan yang pertama itu mat tabi'i atau mat asli terdapat di bacaan idza karena fathah ketemu alif. Nah, hukum bacaan yang kedua adalah mat wajib muttasil yang berbunyi jaa. Panjangnya bisa 2 sampai dengan 6 harokat. Jadi teman-teman, untuk ayat pertama itu ada 2 hukum bacaan. Selanjutnya, ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terdapat hukum bacaan qalqalah yang berbunyi yadkhuluna. Nah, bacanya harus memantul ya teman-teman. Yadkhuluna. Nah, ini adalah hukum bacaan ayat kedua. Selanjutnya, hukum bacaan yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terdapat hukum bacaan gunnah yang berbunyi innahu. Ditekan sedikit ya. Innahu, jangan terburu-buru. Seperti itu hukum bacaan surah An-Nasr teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke intisari surah An-Nasr. Ada yang masih ingat? Nah, intisari surah An-Nasr yang pertama yaitu terdiri dari 3 ayat. Yang kedua artinya pertolongan. Nah, yang ketiga termasuk surah Madaniyah. Nah, itu adalah intisari dari surah An-Nasr. Selanjutnya kita masuk ke kandungan surah An-Nasr. Adapun kandungan surah An-Nasr yang pertama, perintah untuk bertasbih memuji Allah. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah. Nah, itulah teman-teman kandungan dari surah An-Nasr. Kita diperintahkan untuk selalu bertasbih dan memuji Allah, serta meminta ampun kepada Allah. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke surah kedua yaitu surah Al-Kautsar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang berputus dari rahmat Allah. Nah, seperti itu teman-teman, bacaan dari surah Al-Kautsar. Selanjutnya kita akan memasuki ke hukum bacaan surah Al-Kautsar. Untuk ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil di bacaan inna. Panjangnya bisa sampai 2, 4, atau 6 harokat. Selanjutnya ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Terdapat hukum bacaan izhar, artinya jelas. Wanhar. Begitu teman-teman. Selanjutnya hukum bacaan ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Nah, terdapat hukum bacaan gunnah pada bacaan inna. Bacanya ditekan sedikit, jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman. Bacaannya inna. Nah, seperti itu. Kemudian hukum bacaan yang kedua yaitu mad tabi'i di bacaan sya. Karena fathah ketemu sama alif, panjangnya 2 harokat. Hukum bacaan yang ketiga yaitu qalqalah. Bacanya abtar. Bacanya memantul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke intisari surah Al-Kautsar. Teman-teman masih ingat nggak intisari surah Al-Kautsar? Nah, yang pertama itu terdiri dari 3 ayat. Yang kedua, Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Yang ketiga, Al-Kautsar termasuk ke surah Makkiyah teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke kandungan surah Al-Kautsar. Yang pertama, banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan untuk ikhlas dalam sholat. Ketiga, menyembelih hewan kurban. Nah, dari kandungan surah Al-Kautsar itu kita dapat mengambil intinya, Allah telah banyak memberikan kita nikmat. Berarti kita harus tetap bersyukur teman-teman. Dan ketika kita melakukan sholat, melakukan segala kebaikan, kita harus tetap ikhlas. Serta jangan lupa menyembelih hewan kurban ya bagi yang mampu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah review dari surah Al-Kautsar. Baik teman-teman, itulah tadi review kita tentang materi surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Semoga kedepannya teman-teman mengerti dan memahami dari materi surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Baik, Bu Maisa sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.